mempersembahkan kisah berfaedah untuk Ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Sudah siap belum nih mendengarkan kelanjutan kisah dari kakak? Baiklah kalau begitu, kita mulai lanjutannya ya. Adik-adik, sejak turunnya surah Al-Mudaththir, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Yang pertama kali beliau ajak masuk Islam adalah keluarga beliau sendiri, karib kerabat, dan sahabat-sahabat dekat beliau. Istri beliau, yaitu Khadijah, adalah wanita pertama yang masuk ke dalam Islam. Selain Khadijah, masuk Islam pula putri-putri beliau. Maula beliau yaitu Zaid bin Harithah dan sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Beliau juga menikahi sahabat-sahabat terdekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tanpa ragu, Abu Bakar As-Siddiq langsung menyambut dakwah beliau. Abu Bakar adalah pedagang yang sukses dan terpandang. Sejak masuk Islam, beliau kerahkan segenap jiwa, raga, dan harta untuk membela Islam adik-adik. Melalui tangan Abu Bakar, masuk Islamlah beberapa pemuda pilihan dari kalangan Quraisy. Mereka adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum. Masya Allah ya adik-adik. Setelah itu, masuk Islam pula beberapa bangsawan Quraisy seperti Abu Ubaidah bin Amir bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dan istrinya yaitu Ummu Salamah, Utsman bin Mas'un, Qudamah bin Mas'un, Abdullah bin Mas'un, Sa'id bin Zaid dan istrinya yaitu Fatimah bintu Al-Khattab, serta Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhum. Ada pula sahabat yang bukan dari kalangan Quraisy seperti Al-Khabbab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasin beserta ayahnya dan ibunya yaitu Sumayyah serta Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Merekalah yang mula-mula masuk Islam adik-adik. Mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun. Agar lebih mudah berdakwah, Nabi Muhammad SAW menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat kegiatan dakwah. Adik-adik, mengapa beliau memilih rumah Al-Arqam? Karena ketika itu masyarakat Quraisy belum mengetahui keislaman Al-Arqam. Selain itu, Al-Arqam adalah pemegang bendera pasukan Quraisy dari Bani Makhzum. Bani Makhzum selalu bersaing dengan Bani Hashim. Menurut kaum Quraisy, tidak mungkin orang Bani Makhzum melindungi Nabi yang berasal dari Bani Hashim. Di rumah Al-Arqam lah Rasulullah SAW mengajarkan agama Islam kepada kaum muslimin. Adik-adik, 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara bersembunyi-sembunyi. Sedikit demi sedikit, kaum muslimin pun bertambah semakin banyak adik-adik. Ada yang menyebutkan bahwa jumlah mereka ketika itu hampir 50 orang. Kemudian, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-94 yang artinya, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Adik-adik, di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan Rasulnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada awalnya kaum musyrikin tidak begitu memedulikan dakwah beliau. Namun ketika beliau menyebut-nyebut dan mencela berhala-berhala mereka, mulailah mereka menampakkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mendaki Bukit Sofa. Beliau berteriak dengan lantang hingga membangunkan penduduk Mekah. Mereka pun berkumpul di sekitar beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Fihr, bagaimana pendapat kalian kalau kuberitakan bahwa di balik bukit ini ada satu pasukan berkuda yang siap menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Ya, tentu. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sama sekali. Ketahuilah bahwa aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Kata Rasulullah SAW,
Tiba-tiba Abu Lahab menyahut, Celaka engkau selama-lamanya. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Allah pun menurunkan firman-Nya adik-adik dalam surat Al-Masad ayat 1-4 yang artinya, Binasalah kedutaan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah baginya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Begitu pula istrinya, membawa kayu bakar. Setelah turunnya ayat ini, semakin besarlah kebencian dan permusuhan Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW adik-adik. Namun, beliau tetap melanjutkan dakwah meskipun harus menghadapi permusuhan dari paman beliau sendiri. Beliau mendatangi tempat-tempat berkumpulnya orang banyak, dalam pertemuan-pertemuan, di pasar-pasar, dan pada musim-musim haji. Beliau menyeru mereka, Wahai manusia, ucapkanlah La ilaha illallah. Pasti kalian akan beruntung. Orang-orang yang ada di sekitar beliau pun berkumpul. Mereka mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Sementara itu, di belakang beliau, Abu Lahab berkata, Dia telah keluar dari agamanya. Dia adalah pendusta. Abu Lahab selalu mengikuti beliau kemanapun beliau pergi. Dia lempari beliau dengan batu, hingga tumit beliau berdarah adik-adik. Istri Abu Lahab pun, yaitu Ummu Jamil, juga memusuhi beliau. Mereka saling bahu-membahu untuk menghalangi dakwah beliau. La haula wala quwata illa billah. Begitu berat ya adik-adik rintangan yang Rasulullah SAW hadapi. Semakin hari, kaum musyrikin semakin menampakkan kebencian terhadap Islam. Mereka mencelah dan menyiksa kaum muslimin. Mereka ingin kaum muslimin kembali kepada agama nenek moyang mereka. Kaum muslimin dari kalangan orang-orang miskin dan lemah menjadi sasaran mereka. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah mendapatkan siksaan yang berat dari majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Setiap kali siksaan itu makin hebat, Bilal hanya mengatakan, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Khabbab bin Al-Arrad juga disiksa oleh majikannya, yaitu Ummu Ammar Al-Khuzaiyah. Tanpa balas kasihan, wanita itu memanggang kepala Khabbab dengan besi yang sedang bara adik-adik. Kasihan sekali ya, subhanallah. Yasir dan istrinya, yaitu Sumayyah, serta putranya yaitu Ammar, tidak luput dari penindasan dan penyiksaan. Akhirnya, Sumayyah pun meninggal sebagai syuhada. Adik-adik, syuhada itu apa ya? Syuhada adalah orang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu, Sumayyah adalah syuhada wanita pertama dalam Islam. Begitupun dengan Rasulullah SAW juga mendapatkan perlakuan keji. Setiap kali ada pemuka Quraisy yang bertemu dengan beliau, mereka meludahi wajah beliau yang mulia. Mereka mencela dan menaburkan kotoran ke wajah beliau. Allahul Musta'an. Ketika beliau sedang sujud, punggung beliau dilumuri kotoran unta atau dilempari dengan benda-benda najis adik-adik. Namun, Allah selalu menjaga beliau. Bahkan, Allah menjadikan paman beliau yang masih musyrik tersebut, itu Abu Thalib, membela agama beliau. Makin lama, permusuhan orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin pun semakin keras. Kaum muslimin pun sulit menjalankan agama mereka di sana. Ketika melihat keadaan kaum muslimin yang semakin menderita, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah ketika itu dipimpin oleh An-Najasyi. An-Najasyi adalah seorang raja yang adil dan pemurah adik-adik. Tidak ada seorang pun yang terzolimi di negeri tersebut. Pada bulan Rajab, tahun kelima kenabian, 15 orang sahabat berangkat ke Habasyah dengan sembunyi-sembunyi. Mereka terdiri dari 11 pria dan 4 wanita. Selama di Habasyah, kaum muslimin dilindungi oleh An-Najasyi. Akan tetapi, rombongan kaum muslimin tidak lama tinggal di sana. Mereka tinggal di sana selama sekitar 2 bulan saja. Akhirnya pun, mereka kembali ke Mekah setelah mendengar kabar bahwa penduduk Mekah telah masuk Islam. Namun sayangnya, ternyata kabar tersebut tidak benar. Pada saat permusuhan kaum musyrikin semakin menjadi-jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya. Masuk Islamlah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Setelah keduanya masuk Islam, para sahabat pun merasa mendapat pertolongan
Ibnu Mas'ud berkata, "Kami merasa terhormat sejak Umar masuk Islam." Beliau juga berkata, "Kami hampir tidak mampu sholat di Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Dialah orang yang melawan orang-orang Quraisy hingga mereka membiarkan kami sholat." Masuk Islamnya Umar adalah kebebasan, hijrahnya adalah kemenangan, dan pemerintahannya adalah rahmat. Ketika merasakan kezaliman kaum musyrikin yang semakin menjadi-jadi, Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk kembali berhijrah ke Habasyah. Termasuk dalam rombongan hijrah yang kedua ini adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika kafir Quraisy mengetahui hal ini, mereka mengutus 2 orang yang kuat dan mengirimkan berbagai hadiah kepada Raja An-Najasyi. Mereka juga mengumpulkan kulit dalam jumlah yang besar untuk diberikan kepada para pendeta di Habasyah. 2 orang utusan Quraisy tersebut adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi dan Amr bin Al-As As-Sahmi. Mereka berdua pun menemui An-Najasyi. Mereka meminta agar An-Najasyi mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Mereka mengatakan kepada An-Najasyi bahwa kaum muslimin adalah para pemuda yang kurang akal dan telah keluar dari agama nenek moyangnya. An-Najasyi pun kemudian memanggil kaum muslimin yang berada di Habasyah. Dia menanyakan agama baru yang mereka anut. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi juru bicara kaum muslimin pada saat itu, adik-adik. Beliau menjelaskan agama Islam kepada raja tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan Ja'far, An-Najasyi membenarkan agama yang dibawa Rasulullah, adik-adik. Dia menolak mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Bahkan An-Najasyi memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada kaum muslimin di negeri Habasyah. Masya Allah ya adik-adik. Nah, makin seru kan kisahnya. Lalu bagaimana ya nasib kaum muslimin di Habasyah? Nantikan kisah selanjutnya di audio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.